Di dalam renungan hari Sabtu yang lalu, dari renungan 40 hari penderitaan Kristus, kita merenungkan satu peristiwa yang sangat pahit di dalam penderitaan Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Yahudi memilih Barabas untuk dibebaskan, dan justru Tuhan Yesus akhirnya diserahkan untuk disalibkan. Ini adalah satu peristiwa yang sangat pahit. Tetapi kita mau belajar untuk dengan tenang, berdiam diri, merendahkan diri, untuk menangkap apa sebenarnya keindahan Tuhan di balik peristiwa yang pahit ini. Bukankah Barabas adalah seorang yang terkenal jahat? Mengapa dia dibebaskan? Bukankah Yesus terkenal baik? Dia memberikan makan kepada banyak orang, dia menyembuhkan banyak orang, dia mengajar hal-hal tentang kerajaan Allah. Mengapa justru dia yang akhirnya diserahkan untuk disalibkan? Itu hanya semata-mata karena orang-orang Yahudi dendam kepada Tuhan Yesus. Itu hanya semata-mata karena orang Yahudi dengki kepada Tuhan Yesus. Dan Pilatus, seorang berdosa, bisa menangkap itu. Injil Markus mengatakan bahwa Pilatus tahu mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Tapi kita kembali kepada Barabas, yang di dalam buku renungan saya sudah jelaskan apa arti daripada nama Barabas. Saya tidak jelaskan dalam video singkat ini. Tapi satu hal yang saya mau bagikan di sini, bahwa ada keindahan Tuhan di dalam peristiwa yang begitu pahit, yaitu ketika Barabas dibebaskan dan Yesus diserahkan untuk disalibkan menggantikan Barabas. Di sini kita belajar dari para ahli bahwa prinsip kematian yang menggantikan atau kematian substitusi itu sudah terjadi. Di dalam dunia ini banyak orang menolak. Masakan Yesus mati 2000 tahun lalu bisa menggantikan dosa saya? Masakan Yesus mati 2000 tahun lalu bisa menggantikan hukuman saya? Tetapi kita melihat bahwa prinsip substitusi berlaku di dalam hukum Romawi, berlaku di dalam peristiwa di mana Barabas itu dibebaskan. Itu menjadi sesuatu yang indah. Seperti Tuhan memberikan satu bukti yang datang bukan hanya dari Alkitab, bukan hanya dari kekristenan, tapi bahkan dari orang-orang yang belum percaya. Lihatlah, Barabas dibebaskan oleh karena Yesus disalibkan menggantikan dia. Sekalipun Barabas tidak dibebaskan dari perbudakan dosa, tidak dibebaskan daripada hukuman neraka, tapi Barabas dibebaskan dari pemenjaraan Pilatus itu pun sudah cukup untuk memberikan kepada kita satu pelajaran bahwa kematian yang menggantikan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Orang sering menghina, kalau Yesus kok mati menggantikan, apa maksudnya? Apa-apaan ini Kristen? Kok pakai menanggung-menanggung segala seperti asuransi? Tapi terbukti dari cerita sejarah, terbukti dari hukum Romawi, bahwa kematian yang menggantikan itu adalah sesuatu yang mungkin. Saudara belajar satu hal di sini, di balik penderitaan yang sangat pahit, ada keindahan Tuhan. Itu sebabnya tugas kita seperti yang dipesan oleh Ratapan pasal yang ketiga. Ketika Tuhan membebankan penderitaan kepada kita, mari kita belajar untuk berdiam diri, untuk menangkap maksud Tuhan, untuk menangkap keindahan Tuhan di balik penderitaan yang sangat pahit itu. Ketika kita menangkap keindahan Tuhan, kita akan bersyukur, kita akan berbahagia.